warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini bersama saya Ulfa, tim Gamal Institute yang kali ini akan mengajak Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Gamal TV dimanapun berada untuk mengikuti touring pembibitan online dengan tema Kata Siapa? Koperasi Tidak Bisa Menang. Ini yaitu Bapak Haryono dari KUD Karya Mukti Provinsi Jambi. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kami. Halo, Assalamualaikum Pak Haryono. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih sudah hadir. Oke, Mbak, saya keluar dulu dari ruangan, kebetulan banyak tamu di dalam. Oke, baik Pak Haryono. Terima kasih Pak sudah bergabung, Pak sudah menyempatkan waktunya. Oke, sama-sama. Mungkin ingin mengetahui lebih lanjut nih Pak mengenai pembibitan Bapak saat ini Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan sejak kapan sih waktu Bapak menangkarkan bibit perkebunan ini Pak? Mungkin bisa. Kalau untuk menangkarkan, latar belakang kita adalah KUD Karya Mukti. Latar belakang diadakan unit pembibitan adalah mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUD Karya Mukti serta keputusan rapat anggota tentang pengembangan unit usaha serta penyerapan tenaga kerja. Juga untuk menjawab tantangan pola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau ISPO. Kebetulan kita juga sudah ISPO Mbak, sejak tahun 2017 kita sudah ISPO. Pengembangan rencana ini sudah kita mulai dari tahun 2016 dan kita resmikan di tahun 2018. Kita sudah berizin dan sudah mendapatkan izin IUPB-nya DPM PTSP 52 bulan 8 2019. Itu IUPB-nya baru keluar di tahun 2019. Kalau untuk kapasitas kita sendiri, dari awal dulu ya, kita berawal dari kemirisan kita dengan banyaknya beredar bibit-bibit yang ilegitim beredar di masyarakat sekitar. Karena dengan banyaknya peredaran bibit kelapa sawit yang sangat merugikan dan meresahkan petani kelapa sawit, dan kita juga sebagai KUD, koperasi yang menaungi petani dan sudah bersertifikat ISPO, jadi kenapa tidak kita melakukan hal itu, karena jadi beban moral juga di KUD Karya Mukti dengan embel-embel ISPO, tapi petani kita masih menggunakan bibit-bibit ilegitim. Akhirnya kita mencoba, awal mula kita cuma mencoba sekitar 2.000 batang dan mensosialisasikan kepada petani. Dan alhamdulillah tanggapannya sangat bagus, luar biasa. Kita terus meningkat sampai saat ini. Untuk target tahun 2021 kita 250.000 batang bibit siap salur untuk 2021. Dan alhamdulillah SHU yang kita bagikan kemarin ke anggota KUD Karya Mukti itu dari SHU khusus dari pembibitan kelapa sawit totalnya 900 juta. 900 juta khusus yang dari unit pembibitan kelapa sawit, belum lagi unit-unit yang lain. Kalau total keseluruhan SHU yang dibagikan ke anggota itu totalnya ada 1,8 miliar. 1,8 miliar Pak? Ya, 1,8 miliar itu seluruh unit usaha. Kita kan ada sifat pinjam, ada unit pemasaran dan jasa. Jadi seperti ini Mbak. Kebetulan saya sekarang lagi berada di depan ruangan unit jasa dan pemasaran. Nah, ini bagian pembukuan, biru buku. Nah, ini bagian DO, DO1 dan DO2. Ini untuk jasanya Mbak. Nah, terus ini bagian administrasinya. Ada Mbak Devi Natalia. Terus ini kebetulan ada anak-anak prakerin magang. Ini dengan ini sekretaris KUD kita Bapak Didi Sugiarto, dan itu dari divisi ISPO Mas Eko Duyanto SP. Nah, dan ini ada petani program PSR dari Kabupaten Sarolangun yang sudah melakukan pengadaan bibit dari KUD kita. Dan kita sekarang kita keliling-keliling dulu aja Mbak ya, jadi kita nggak perlu nanti setelah itu baru kita ke
unit pembibitan. Dan ini saya sekarang di lantai atas, di lantai 2, kebetulan itu ada unit usaha minimarket di paling bawah, usaha minimarket. Kita jalan-jalan dulu. Koperasi juga ya Pak? Iya, kita beli koperasi. Ini minimarket. Terus ini sekarang kita berada di aula KUD. Ini untuk meeting karyawan, terus pertemuan-pertemuan kelompok tani. Biasanya kita di sini ada aula kita. Terus ini ruangan unit usaha simpan pinjam. Ini unit usaha simpan pinjam. Kita perkenalkan dulu. Ini tellernya. Ini Mbak siapa Mbak? Mbak Isti, Mbak Mary, dan ini Mbak Ulfa. Sama juga dengan Mbak Ulfa. Terus ini ruangan dari manajer simpan pinjam. Kebetulan lagi ada nasabah, itu Bapak Muhammad Wahid Izzuddin. Manajer simpan pinjam, dan ini ada anak-anak dari Pak Kerin. Dan di ruangan sebelah ini kosong ya. Kebetulan ini lagi keluar. Nah, terus ini dari tampak depan, di situ ada unit elektronik, dan ada konveksi, dan ada internet banking, dealer sepeda motor, ada ATM. Lengkap ya Pak ya? Lengkap Mbak. Lengkap. Iya. Nah, sekarang kita turun ke lantai bawah. Nah, ini ada unit usaha konveksi. Kebetulan ini lagi produksi. Nah, ini perkenalkan Mbak. Nah, lagi juga produksi. Ada konveksinya juga. Lengkap. Ada ini di ruangan konveksi. Kebetulan ini kepala unit konveksinya lagi buat pola ya Mas ya. Nah, lagi buat pola. Ini kepala unit konveksi Mas Imam Mualim. Ada apa ini? Ini Zoom meeting dengan Sudah mulai. Sudah. Nah, ini ya, sekarang kita di unit usaha konveksi, kita keluar lagi. Sekarang kita ke unit minimarket. Kita keliling ke KUD di lingkup kantor sendiri mungkin sekitar setengah jam, Mbak. Iya, Ulfa penasaran ada apa aja nih Pak di market? Ini minimarket kita, unit minimarket. Ini ada anak-anak Rakerin dari SMK. Nah, ini Mbak Eri, kasirnya. Halo Mbak Eri. Ini kita di minimarket. Ini dengan petugas minimarket. Ke minimarketnya. Untuk barangnya sendiri itu dari mana Pak? Apa maksudnya dari penduduk sekitar pun ada gitu atau gimana Pak? Dari penduduk sekitar juga ada. Kita ada juga dari penduduk sekitar. Kebetulan ada dari madu dan produk-produk UMKM yang seperti keripik-keripik, yang apa ada juga komplit. Ini kan dari ini kan kuah kuning. Ya, ibu-ibu PKK biasanya produksi seperti ini. Jadi diserap di KUD Karya Mukti. Untuk SAU sendiri dari minimarket untuk tahun buku 2020 kemarin, SAU dari minimarket berapa kemarin, Mbak? Mbak, SAU minimarket kemarin berapa? 400? Kemarin berapa? 198 juta SAU yang dibagikan dari khusus unit minimarket. Terus di sini ada gudang berasnya, gudang minyak segala macam di sini ada. Nah, terus kita jalan lagi ke unit elektronik. Nah, ini kita sekarang berada di unit elektronik, ini dengan petugasnya, karyawannya. Kayak satu lokasi semua lengkap. Ya, lengkap. Ini ada kulkas, ada segala macam. Nah, terus kita jalan lagi. Ini di unit internet banking loket.
dengan Mbak Lucy. Ini. Oh iya. Terus ini ada beberapa pajangan-pajangan. Iya, Karyawan di KUD Karya Mukti saat ini jumlahnya kurang lebih sekitar 40 karyawan. 40 karyawan. Ya, 40 karyawan. Kita ada ATM, ada security. Security kita ada 4 orang. Ini ada showroom sepeda motor. Terus itu ada unit ada alat showroom. tulis. Ini Mbak. Total Kita berapa ada- unit, Pak? Unit usaha kita ada 20 unit usaha Mbak. Yang terbaru kita punya unit usaha alat berat. Oh, beserta alat berat juga ada. Ya, ini alat tulis kantor dan itu lagi bangun lagi di atas untuk pembuatan gudang arsip. Gudang arsip KUD Karya Mukti. Ini lagi bangun. Nah, ini tangganya naik ke atas. Nah, terus kita keliling lagi ke bawah. Di sini kita ada toko bangunan. Ada toko bangunan juga. Ini dengan karyawannya. Ini ada anak magang. Oke, toko bangunan. Dan ini toko Saprodi. Ini Saprodinya. Anak Magang magang kita tahun ini ada 25. Ini di 20. Saprodi. Nah, ini dari bagian simpan pinjam. Dan nagih tadi Pak. Sudah nagih. Iya. Sudah nagih. Sudah nagih 5. Wah. Nah, ini security dari KUD Karya Mukti. Nah, ini Mas Sigit. Terus ini sekarang kita di ruangan unit pupuk. Unit pupuk. Unit apa, Pak? Pupuk. Ya, unit pupuk. Nah, unit pupuk di sini perlengkapan semua pertanian. Kebetulan ini lagi bongkar pupuk non subsidi. Nah, ini kita sekarang berada di gudang pupuknya KUD Karya Mukti. Ini gudang pupuknya. Kita lagi bongkar pupuk. Aktif banget ya. Nah, ini gudang pupuk kita. Pupuk khusus non subsidi. Jadi kita cari pun di sini pupuk subsidi nggak nemu, Mbak. Jadi kita pupuk non semua ini. Non subsidi semua ya, Pak. Ya, non subsidi semua. Kita nyari yang subsidi nggak nemu, Mbak, di sini. Karena nggak mau terlalu beresiko dan nggak mau ribet. Nah, ini gudang pupuknya. Nanti Iya. kita setelah ini satu ruangan lagi di unit ISPO. Unit ISPO. Nah, keluar kita ke unit ISPO, ruangan unit ISPO. Nah, ini sekarang kita berada di ruangan ISPO. Merangkap sekaligus ruangan pembibitan KUD Karya Mukti. Nah, ini ruangan ISPO. Nah, ini kebetulan ada tamu juga, customer tadi yang sudah nunggu saya, jadi agak terlambat. Nah, ini waktu tahun 2016 di Jambi. Ketua KUD kita Penghargaan. pada Hari Koperasi Nasional. Oke, dari Jambi ya, Pak. Oh, keren Ya, banget, Pak. sebagai koperasi terbaik tingkat nasional. Maaf Mbak. Nah, ini sertifikat ISPO kita. Ini ISPO sertifikat kita SGS tahun 2017, tanggal 4 April 2017. Keren, Pak. Oke, sekarang kita bisa keliling, sudah mengelilingi semua yang ada di lingkup KUD. Sangat produktif sekali ya, ada sekitar 20. Ada 20 unit usaha, Mbak. Iya. Ada 20 unit usaha. Dan semuanya ya ada yang hanya sedikit dapat SAU-nya, ada yang banyak, ada yang sedang. Jadi kalau KUD akarnya banyak bisa menopang yang kecil. Kalau cuma satu akar, ditakutkan pada saat terjadi guncangan, dia akan gampang roboh. Itu filosofinya seperti itu, Mbak, kata Ketua KUD kami. Jadi kita menguatkan akarnya. Jadi akarnya itu unit usaha. Jadi unit usahanya kita banyakin untuk memperkuat
batang tersebut. Nah, batangnya itu adalah KUD-nya sendiri. Jadi akarnya itu adalah unit usaha. Itu setelah akarnya kuat, kalaupun ada goncangan, ada goyangan ya paling cuma goyang-goyang dikit lah, jadinya enak. Ada goyang-goyang dikit. Oke. Ini Bapak akan menuju ke kemana nih Pak? Saya sekarang mau menuju ke pembibitan untuk Oke, kalau kasih. melihat anggota yang lagi melakukan penanaman. Ya, siap. Nengi sore. Oke. Butuh waktu berapa menit kira-kira Pak? Dari sini ke bawah itu sebetulnya unit usaha pupuk organik. Kita punya unit usaha pupuk organik juga, Mbak. Di situ kita ngerangkap untuk tempat pembibitan yang khusus pre-nursery-nya aja di situ. Kita letakkan di situ. Hanya khusus pre-nursery. Ya, nanti kita langsung meluncur ke pembibitan yang ke MN. Kebetulan yang di MN sudah banyak yang sudah dikirim untuk program PSR, Mbak. Jadinya ya sudah banyak yang kosong. Iya, nggak apa-apa Pak. Nanti kita punya unit usaha pupuk organik, terus punya unit usaha mes penginapan. Ada juga produksi air minum dalam kemasan. Kita punya juga air mineral. Ayo kita turun ke bawah. Oke, kita akan menuju ke tempat kalau pembibitan ke Mukti. Nah, banget ya tadi ya kita saksikan bersama-sama karena unit usaha yang dimiliki oleh KUD sekitar 10 unit usaha yang juga semuanya sepertinya cukup produktif ya dilihat, banyak sekali perkembangannya. Saat ini kita akan menuju ke tempat. Mungkin jika ada yang ingin bertanya nanti dikirimkan pertanyaannya di room komentar atau di room. Nah, sekarang kita menuju ke unit yang ke pre-nursery-nya dulu, Mbak ya. Ke pre-nursery paling sekitar 2 menitan aja nyampe kita ke pre-nursery. Kebetulan saya yang dampingin ada tim dari ISPO, Mas Eko Dwianto. Oke, halo Mas Eko. Ini mes kita, mes KUD Karya Mukti, kita punya mes. Jadi kalau ada tamu yang berkunjung ke sini, kita inapkan di. Tinggal di, iya betul Pak. Lengkap ya. Ada mesnya juga. Jadi kalau ada yang bertamu mungkin tahu. Ya. Nah, ini kita lagi di unit pre-nursery. Kita lagi di pembibitan. Betulnya unit-unit usaha produksi pupuk organik, Mbak, tapi karena kita lagi stop produksi karena stoknya masih banyak, jadi kita dulu untuk persiapan pre-nursery-nya. Ini ada 25.000 baru datang, belum ada sekitar seminggu yang lalu. Nah, ini lagi proses penyiraman. Kita tidak memberikan naungan karena sudah terbiasa kita tanpa naungan. Oh, begitu ya Pak ya. Ya 25.000 ya Pak? Iya, ini ada 25.000. Nah, itu ada beberapa pekerja dan ini ada staf-staf karyawan dari KUD Karya Mukti. Ini lagi melakukan penyiraman. Penyiramannya apa itu? Selang ya Pak ya? Iya, kita manual. Kayak Arab praktek penanaman kecambah kelapa sawit. Nah, ini kebetulan kita ada petani yang mau ngerti tentang cara melakukan penanaman kecambah kelapa sawit, jadi kita tetap berikan edukasi. Monggo Pak, monggo langsung sana praktek langsung, ya. Nggak apa-apa. Tapi ya. Pengen juga. Iya.
Jadi perorangan dari Bang Pitung Batang. nggak apa-apa. Pernah juga itu. Uangnya nang dulu. Nang arepe mari Itu diprakteknya dhisik, Ir. Masih diprakteknya dhisik nanam kecambahnya. Oke, Mas yang mana praktekannya? Itu yang pakai celana pendek. Itu kebetulan sudah senior di pembibitan. Jadi staf kita juga. Sudah Ya. Sudah pengalaman melakukan penanaman kecambah kelapa sawit. Ini. Jadi mungkin di sini kita nggak lama-lama, Mbak Ulfa, kita langsung ke tempat pembibitan ke Menur Seri karena di sini juga ya cuman gini-gini aja sih. Oke, boleh Pak. Kita ke Menur Serinya ini kan sudah ya kita lihat lokasi yang Menur Serinya. Iya. Kebetulan kita Menur Serinya ada 3 tempat nih Mbak, yang 2 tempat sudah umur 2 bulan. Yang ini umur berapa ini Pak? Oh ini mah baru ya? Baru semai. Yang umur 2 bulan sudah ada sekitar 50.000. Mungkin sekitar 1 bulan lagi kita mau siapkan untuk pindah. Nah ini pen-pennya, pen pembuatan pupuk organik. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya di total berapa tuh Pak yang Menur Serinya Pak? Kalau ini kan Menur Seri yang saat ini kita ada 80.000. 80.000. Iya, 80.000 yang baru tertanam. Nanti sekitar di bulan April nanti kita akan datang lagi 40.000. Oke. April 40.000. Mbak PN yang tidak pakai naungan kami pengen lihat di explore lebih banyak Mbak Ulfa. Ini pengalaman baru ini. Pak Haryono. Nggih, Pak. Nggih, Pak Haryono, untuk PN yang tidak pakai naungan ini kan saya baru tahu ini kalau bisa murah ini. Saya bisa nyontoh. Coba kami pengen lihat explore-nya Pak. Terima kasih Pak. Kalau untuk di PN sendiri kita memang sudah lama kita nggak pakai naungan karena kebiasaan kita begitu kita pakai naungan itu anak-anak tuh telat mindahnya Pak, telat bukanya. Jadi begitu kita pindah ke lahan terjadi stagnasi dan terbakar daunnya. Makanya ya kita spekulasi dulu waktu awal-awal mula kita spekulasi itu ada 10.000 tanpa naungan full. Jadi harus bisa ya sedikit jadi dukun sih Pak, kita prediksi cuaca. Kalau memang kira-kira cuacanya nanti siang agak panas, pagi kita siram agak jenuh. Jadi nanti begitu siang enggak begitu berpengaruh. Kalau di awal memang kelihatan akan terlihat stagnasi seperti pertumbuhannya melambat, tapi nanti begitu dia sudah masuk di usia 20 hari setelah penanaman kecambah, sudah keluar daun, dia pertumbuhannya akan lebih cepat Pak. Oh gitu ya? Iya, pertumbuhannya akan lebih cepat karena sudah ada Pak, ada yang sudah besar Pak, yang sudah umur 2 bulan. Boleh bisa kita lihat ya Pak? Ayo, monggo Pak. Ini hal baru Mas. Mas Haryono, ini hal baru, barangkali mudah-mudahan ada PPKS. PPKS sedang saya kontak untuk bisa lihat ini hal baru ini. Saban bisa membuat terobosan ini. Sebetulnya nggak Pak, nggak istimewa, kita cuma coba-coba aja Pak. Wah, loh, ilmu itu dasarnya dari coba-coba ini, terobosan. Murah banget ini Mas. Ke Menur Seri kita di rumah. Murah banget ini Mas. Iya Pak. Oh. Ya. Kita sambil jalan mungkin sekitar 5 menit lagi yang ke Menur Seri yang sudah umur 2 bulan. Oke, siap Pak. Oke. Iya. Oke, Bro. Ini saya kira hal baru ini. Bagi kami hal baru. Barangkali banyak teman-teman juga hal baru, tapi ini bonek yang bisa menjadi murah ini. Kalau bisa, wah, bisa kita lakukan ke sana.
Iya, Sebetulnya saya melihat ini waktu Ini saya dulu idenya bagaimana Mas Bambang, Mas Haryono kok bisa sampai ketemu Prenusre tidak menggunakan naungan? Waktu itu saya berkunjung ke Sumbio Halo, Lonsum, Pak, Mas. ke perdagangan. Halo, Pak. Kemarin bagaimana punya ide sampai ketemu bahwa Prenusre tidak perlu naungan? Karena kan teorinya kan Prenusre itu ada proses katakanlah proses penyesuaian pelan-pelan dari tidak pakai naungan ke tidak pakai naungan. Jadi pada saat awal kan pertumbuhannya masih lemah. Nah ini kok ada ide seperti itu gimana? Idenya dulu waktu saya ke Lonsum, Pak, ke PT Sumbio Lonsum di perdagangan Sumatera Utara, itu melihat di sana itu tanpa naungan, Pak. Dari mulai semai kecambah sampai bibit itu memang benar-benar siap tanam, tanpa naungan sama sekali. Ada ratusan ribu batang itu, Pak, di sebelah kantor pemasaran dari Lonsum. Nah, pulang dari situ, saya coba terapkan. Loh, Lonsum bisa, kenapa saya enggak? Walaupun dari balai benih yang lain. Nah, akhirnya saya coba dengan kapasitas yang sedikit, ya iseng-iseng berhadiah. Kalau seandainya enggak berhasil ya buntung, bonyok. Kalau berhasil ya bisa menurunkan budget cost. Akhirnya alhamdulillah bisa ini. Nah, sekarang kita sudah nyampe di ini yang tanpa naungan, Pak, nggih. Tanpa naungan. Ini umur 2 bulan. 2 bulan. Ntar. Nah, ini 2 bulan, Pak. Tanpa naungan, Pak. Ini tanggal tanam tanggal 20 bulan 12 2020. Ya. Tanpa naungan, Pak. Full. Panas. Itu siramannya yang ini siraman manual, sehari Pak. Berapa kali? Pak. 2 kali. Manual tetapi siraman 2 kali ya? 2 kali, Pak. Pagi dan sore. Jadi kalau seandainya cuaca memang kelihatan terik sekali, pagi itu kita siram sampai jenuh. Jenuh, nanti sore kita siram lagi jenuh. Wah, kayaknya nggak ada perbedaan itu kalau sudah gede ya? Nggak ada perbedaan, Pak. Kalau menurut saya sih hampir-hampir sama saja. Tanpa naungan. Nggak ada. Iya. Tanpa naungan. Tanpa perbedaan. Iya. Berarti sejauh ini tidak ada perbedaan, Pak. Iya. Enggak. Meskipun tanpa naungan. Ya. Atau mungkin tergantung lokasi juga mungkin. Ingat enggak? Yang ini ada 10.000, Pak, tanpa naungan. Yang ada 30 itu kita kemarin kasih naungan tapi cuma 1 bulan. 1 bulan kita buka full. Jadi coba. Karena kemarin kan pengurus KUD meminta untuk pemberian naungan karena takut terjadi kegagalan karena varietas yang kita semai kan agak mahal, Pak. Jadi, ini sekarang saya berjalan ke NG ya? Semiklon, Pak. NG. Semiklon, Pak. Oh, ya. Semiklon. Dari PT BSM, Pak. Makanya. BSM. Iya, semiklon. Tapi cuma 1 bulan. Begitu sudah muncul daun, kita langsung buka. Dan itu juga nggak begitu berpengaruh sih, Pak, menurut saya, karena ini sudah saya panaskan sejak 1 bulan. Saya jemur 1 bulan. Ini sudah dibongkar semuanya. Nah, ini. Oh iya. Hampir sama, Pak. Normal, Pak. Sama. Ini yang pakai naungan, Pak. Ini pakai naungan 1 bulan. Ya. Iya. 1 bulan. Ya, kalau ini wajar ya. Memang beratnya itu di 1 bulan itu. Ya. Ya, 1 bulan pertama. Wah, tapi ini iseng-iseng berhadiah bener ini, Pak.
Aku tak melok itu, Mas. Pak. Iya. Mungkin Nah, ini kosnya luar biasa beda loh. Kalau untuk kosnya Pak, kita sampai bibit pindah ke menur seri. Bibit pindah ke menur seri satu batang itu kalau untuk kos ya kurang lebih. Kalau harga apanya ini 10, enggak sampai 12.000 Pak. Ya. Nggak sampai Pak. Jadi sekitar 11-an Pak. 11 pindah ke 11-an. MN. Iya. Ya. Oke. Oke Pak, sip. Saya sudah bisa membedakan tadi dengan yang pakai naungan dan yang tidak, kayaknya nggak ada. Nggak ada beda Pak. Yakin. Saya juga saya pertimbangkan Yakin. juga memang nggak ada perbedaan. Nah, mudah-mudahan saya bisa ke sana ini, Mas. Oh. Ini berguru nih. Iya. Oke. Baik, Pak. terima kasih. Ini hal baru. Ya. Oke Pak. Sekarang kita ke areal ke menur seri. Mungkin dari sini Ya. sekitar berapa menit Mas? 10 menit ya? 10 menit. Karena kita dari kantor ke lahan pembibitan lagi. biasa sekali ya Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang Ya, punya sambil diskusi. Iya, Ya, monggo sambil Pak. diskusi, Pak. Ya, pertanyaan Pak. monggo. Ya. Oke, mungkin Pak sampai menuju lokasi kita kira-kira untuk sementara saat ini berapa nih Pak bibit akan ditangkar Pak? Bibit kita sekarang yang sudah kita tangkarkan yang di prenur seri aja ada 80.000. Yang bulan Desember kemarin itu 50, terus kemarin tanggal 20 itu 30, 80, terus sisa stok tapi sudah terpesan oleh petani mandiri semua. Untuk program PSR sebagian itu sudah ada di booking 4 kelompok tani dan sisanya petani mandiri. Itu kurang lebih Ini sisa sekitar berapa nih Pak? paling sisanya paling tinggal berapa ya? Mas. Oh, paling sekitar tinggal 5.000, nggak nyampe, Mbak. Wow. Oke. Hampir Tinggal 5.000 batang kemungkinan. Jadi ada Oke. kita kekosongan stok sampai dengan bulan Juni nanti kemungkinan Mbak, karena kita sekarang yang stok untuk Juni Juli itu cuman tersedia 25.000. Untuk stok bulan Oktober nanti kita sekitar kurang lebih sekitar 50.000, akhir tahun sekitar 30. Tapi Itu disalurkannya ke mana aja tuh? Kalau untuk penyaluran sendiri kita tidak terpaku untuk program PSR, tapi khususnya kalau untuk saat ini kita untuk PSR dan petani swadaya. Kebetulan kita juga lagi giat untuk melakukan sosialisasi ke petani tentang pentingnya bibit unggul. Jadi ya sedikit banyak juga sekarang petani yang sudah mulai beralih menggunakan bibit unggul dan merasakan dampaknya. Jadi ya alhamdulillah kita disupport oleh PT Bina Sawit Makmur yang intinya mensupport kita, terus dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bungo, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Koperasi UMKM Provinsi dan Kabupaten Bungo. Dan kebetulan hari ini Ketua KUD kita sama General Manager dan Bendahara lagi terbang ke Semarang, lagi ada undangan dari PT Saprotan Utama Semarang dalam rangka kunjungan kerja. Sekarang kita menuju ke pembibitan yang untuk yang menur serinya. Oke, ya jadi yang menur seri. Ya memang harus gencar sosialisasi ya Pak ke masyarakat supaya melek mengenai bibit. Iya, Pak. harus jemput bola Mbak, karena kalau kita ya kalau perpindahan dari PN ke MN tadi Mas sampai berapa lama? Artinya maksudnya
umur berapa yang Umur sampai lakukan? maksimal kita di 4 bulan, Pak. 4 bulan ya, sama-sama. Itu ukuran polybag-nya 4 bulan, juga Pak. yang ukuran polybag-nya kayaknya agak besar ya, Mas, yang polybag kecil. Kalau tadi. untuk di PN ukuran PN. polybag kita 15 kali 21, Pak. Memang agak besar karena Oh, kita besar. jaga-jaga kalau seandainya terjadi kemunduran transplanting. Ya, penambahan waktu. Jadi ya, kalau di kemunduran. usia di ukuran polybag 15-21 kan nanti bisa sampai di 4 bulan, Pak. Ya. Kelebihan yang tidak menggunakan naungan itu pasti dari segi biaya kan kita tidak menggunakan membuat tiang, membuat naungan, terus kemudian menggulung naungan ketika kita mau pindah, penyesuaian dan seterusnya, sehingga kosnya menjadi lebih ramping ya. Kalau dari pengalaman Mas yang pakai naungan dengan tidak tadi, halo Mas Saryono? Oke, mungkin koneksi nih Pak. Oke, kita tunggu Iya. sebentar. Ya. Tapi ini luar biasa Mbak Ulfa, ada pengalaman baru yang kita selama ini takut. Kami yang mulai tahun 2003 sampai sekarang aja mencoba aja nggak berani. Ini Iya. ini berani kan gitu kan. Saya yang berani mencoba memindahkan kan teorinya kan dipisah, kalau yang ada double tone itu kan dipisah langsung dibesarkan gitu ya, di polybag kecil dulu umur 2,5 bulan. Tetapi kami mencoba 3 bulan itu dibesarkan sampai 3 bulan, agak besar, agak lebih besar, tapi kita langsung ditanam di lapangan. Ya risiko ada juga yang mati. Iya. Itu hanya berani sedikit ya. Tidak seperti Mas ini tadi. Langsung 10.000 berani dan lanjut kan. Itu iya Pak. Hemat ini. Bisa mungkin di tempat lain. Hemat, tidak mengganggu. Ya. Mungkin sudah bisa bergabung kembali Mbak Syasha. Bisa tolong. Pak Haryono suaranya masih di mute, Pak. Masih di mute Mbak Ul, Pak Haryononya. Nah. Gimana? Ya. Oke Pak. Maaf tadi signalnya hilang-hilang, Mbak. Kebetulan memang kita ada beberapa spot-spot. Iya baik Pak. Enggak apa. Mungkin bisa diulang Bapak Pak Rusdandi. Oh iya, tadi kan ada yang menggunakan naungan, ada yang tidak. Penghematannya kira-kira sampai kalau dihitung rupiah itu berapa per batang? Kalau dihitung rupiah, Pak, penghematannya ya banyak, Pak. Jutaan. Kalau per batangnya kurang lebih sekitar Rp1.000 ada penghematannya. Di seri ya, Pak ya? Kalau untuk Iya. Rp1.000. Wah, luar biasa. Ya. Nah, Wah, luar biasa nih. Kan KBD Karya Mukti. Kita sekarang luar biasa, Mas. Luar biasa. Saya itu kalau Rp1.000, satu kloternya 50.000. Berarti kan 50 juta. Wah. 50 juta, Pak. Lumayan, Pak. Makanya satu tahun ini saya 850.000. Berarti kan 850 juta. Wah, dapat Pajero ini, Pak. Tapi aku lihat dulu lah ini. Jangan sampai mau mimpin dapat Pajero nanti kita konyol. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Iya.
Ya. Nah, ini kebetulan bibit stok yang masih ada. Ini umur 9 bulan kurang dikit. Ini sudah bagian besar di Umur 9 bulan. ya 9 bulan. Ini sudah diambil Mbak Berapa sebagian. Ini kemarin yang di sini aja ada stok kita 12.000 yang ini Mbak. Ini sudah kita lagi proses penyiraman. Ya, penyiraman Lagi juga penyiraman. sudah pakai ya. Ya, kita pakai drip, pakai Sumi Sansui, Hmm. pakai Sumi Sansui. Nah, ini ada pekerja kita lagi benerin pipa yang pecah, keinjak mobil. Ini sisa berapa Pak nih? Sisa Ini- berapa batang? Ini sisa masih ada sekitar yang di sini ada 6.000-an, tapi ini udah dipesan. Nanti didistribusikan di bulan Mei. Ini untuk bulan Mei. Untuk perawatannya sendiri bagaimana ini Pak? Oke, bentar Mbak, kita naik ke atas dulu. Oh, ada gazebo-nya juga ya? Ya, kita sekarang di atas. Lihat. Ini. Untuk perawatannya sendiri ya standar seperti pada umumnya pembibitan, Mbak. Mhm. Ini perawatan yang seperti apa nih, Mbak? Ya, mungkin bisa Bapak pakai apa itu pupuknya seperti itu. Oh, kalau kita, Mbak, memang di awal kita Mhm. memang tekankan penggunaan mikoriza pada saat penanaman kecambah kelapa sawit. Jadi yang jelas untuk mengimunisasi tanaman itu sendiri dari cekaman jamur Ganoderma dan untuk mengurai residu-residu pupuk yang ada dalam tanah dan bisa meminimalisir biaya. Jadi Iya. pertumbuhannya lebih cepat sih sebetulnya dari beberapa kali pengamatan, beberapa kali trial Mhm. dan memang lebih bagus pertumbuhannya kita pakai mikoriza. Pakai mikoriza. Oke. Itu Ya. Bapak dengan Ya. tanam apa? Mikorizanya produk mana, Mas? Oh, iya. Mikorizanya. Takutnya ngiklan bulan nanti Pak saya, Pak. Ya, saya kan juga pakai mikoriza juga, tapi produknya kayaknya berbeda-beda. Kan banyak yang menawarkan. Mungkin Dari PT barangkali Mal, kan- Pak. Oh, PT Mal ya. Iya, dari lautan luas, Pak. Oh iya, iya. Dari lautan luas. Kalau kami dari Bionensis itu punyanya PPKS, iya. Iya, Pak. Kita pakai Cepat sedikit ya Mas ya. Ada Ya, lebih cepat. sedikit. Nah, terus kemudian kita bisa membantu petani memprotek agar tidak ada mengurangi serangan Ganoderma lah. ini kebetulan Hmm. Ya, halo Pak Haryono. Oke, mungkin sedang di kebun ya. Jadi sinyalnya hilang timbul. memang lagi di kebun ini, Mbak. Jadi signalnya agak-agak hilang. Iya, timbul ya Pak ya, sudah biasa pakai. Pak, kalau untuk asal benihnya sendiri Pak, gimana Pak? Kita kalau untuk benih sendiri kita pakai material benih dari PT BSM semuanya. Kita pakai varietasnya Semiklon 1, Semiklon 5, SJ3, SJ4, SJ5 dan SJ6. Jadi Oke, kita hampir semua kita tangkarkan di sini. Ada juga beberapa yang memang pesanan dari petani, permintaan petani, dan ada juga kita yang memang pesan dari pihak KUD sendiri untuk menangkarkan salah satu jenis varietas yang memang menjadi request. Iya betul Pak. Ini tersebar di berapa titik lokasi tadi Pak?
penangkarannya? Kita kalau untuk penangkaran sendiri Mbak, untuk pembesaran di main nursery kita ada ada lima tempat. 5 tempat untuk main nursery dan 2 tempat yang pre nursery. Oke, jadi ada 5. Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian barangkali ada pertanyaan bisa di-share di room chat ataupun bisa langsung bertanya pada narasumber kami yaitu Pak Haryono. Oke, sangat menarik ya Pak. Bapak tadi itu untuk jarak tanam bibitnya sendiri berapa Pak? Berapa? Jarak tanamnya kita cuma pakai 70 kali 70 Mbak. Karena kita estimasinya cuma 10 bulan siap salur. Oh iya. Polybag menggunakan ukuran berapa Mas? Saya pakai polybag yang ukuran 35-40 Pak. Oh iya, lebih hemat ya. Lebih hemat. 35-40. Kalau pupuknya? Kita penggunaan pupuk sama pada umumnya Pak, kita pakai 15-15-64 dan kita memang disupport dari salah satu produsen pupuk. Kebetulan kita juga pakai pupuk organik dari produksi kita sendiri. Kita untuk tambahannya dan untuk yang pupuk kimianya kita memang disupport sama Merauke Tetap Jaya. Kebetulan kita juga sebagai distributor dari Merauke Tetap Jaya Pak. Jadi kita memang disupport full sama Merauke. Oke, Pak mungkin untuk rencana disalurkannya itu Pak kemana saja Pak? Apa masih sekitar daerah Jambi atau? Kalau untuk sampai dengan saat masih di sekitaran daerah Jambi saja Pak, karena memang untuk mencukupi permintaan luar daerah kita belum bisa untuk mengcover semua karena keterbatasan bibit yang kita punya itu tidak mencukupi dan takutnya nanti tidak memuaskan pelanggan dan kita juga komunikasi juga dengan penangkar-penangkar dari provinsi-provinsi sebelah. Kalau memang ada ya monggo kita berikan kepada mereka karena takutnya kalau kita masuk ke penangkar ke provinsi sebelah dan mereka juga ada bibit yang siap salur, bibit resmi dan berizin, kita juga tidak coro Jawa nyalai aturan enggak enak. Iya. Oke, tapi sementara permintaan memang tinggi ya Pak, cukup tinggi. Oke, alhamdulillah. Oke, ya. Pak. Oke, sebentar ini di sini tadi ada pertanyaan di room chat untuk campuran polybagnya sendiri kan ya Pak? Campurannya apa saja Pak? Kalau campurannya sendiri kebetulan kita memang tanpa ada campuran sama sekali. Tanpa ada campuran apapun, kita berikan mikoriza itu dalam tanah pada saat pemindahan bibit dari pre-nursery ke main nursery. Jadi memang sama sekali tanpa campuran, Mbak. Oke, sama begitu tanpa Pak. Campuran. Yang bertanya. Kita pakai mikoriza dan karena kalau kita tambahin lagi, bajinnya akan lebih bengkak. Oke, seperti itu ya mungkin pertanyaannya mengenai campuran saja. Jadi tanpa campuran. Ya mungkin Pak saat ini untuk kebutuhan yang bisa diakses sendiri berapa Pak? Kebutuhan yang gimana nih Pak? Untuk petani yang siap salur atau kebutuhan kita sendiri? Untuk yang siap salur. Untuk yang siap salur untuk saat ini kita sudah stop pemesanan kecuali memang mau inden. Kita buka pemesanan untuk inden distribusi bulan Juni. Tapi kalau untuk distribusi April Mei kita stop karena stok kita sudah habis untuk distribusi April dan Mei. Oke. Nanti baru tersedia lagi di bulan Juni. Oke, jadi makanya di stop dulu ya Pak ya. Okay. Ya di stop. Okay. Kalau mau yang inden mau. Iya Pak. Pak untuk terakhir nih Pak, mungkin untuk peluang kerjasamanya gitu Pak, bagaimana jikalau memang ada metodenya atau prosedurnya seperti apa gitu Pak? Kalau peluang kerjasama
kita sendiri dalam artian gimana nih Mbak, kerjasama dengan antar penangkar atau dengan penangkar maksudnya? Oh, dengan dalam pembibitan ini. Dengan pembibitan. Kalau kita sudah beberapa kali menjalin kerjasama sih, walaupun tanpa ada MOU dengan beberapa penangkar, kita istilahnya saling tukar informasi, tukar pendapat dan tukar pengalaman, saling mengunjungi. Ya itu sudah beberapa kali kita lakukan karena ada komunitas juga yang untuk khusus di Kabupaten Bungo. Kebetulan kita di sini juga jadi barometernya di wilayah Kabupaten Bungo. Kita memangnya besar, jadi ada beberapa teman-teman yang memang kalau ada apa-apa atau sharing apa segala macam, mereka akan datang ke kita, dan baik itu tentang masalah pupuk ataupun segala macam. Tapi kalau secara resmi di kerjasamanya kita memang belum ada juga. Oke. Kalau untuk dalam bentuk permodalan, kita sendiri untuk saat ini sebetulnya dulu kita pernah kesulitan di awal-awal dalam bentuk permodalan, dan alhamdulillah sudah diberikan solusi oleh PT BSF. Tapi untuk saat ini kita semua pembelian kita cash, kita disupport langsung oleh unit usaha simpan pinjam dari KUD kita sendiri. Jadi kita nggak ngambil dana dari luar KUD, karena takutnya kalau kita ngambil dana dari luar KUD nanti dananya berbuka di luar dan kita kembali ke KUD. Makanya kita siasati, jadi untuk sinergi unit usaha di lingkup KUD Karya Mukti, kita tetap menggunakan dana-dana yang ada di KUD Karya Mukti itu sendiri. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Haryono atas pengalamannya yang sangat menarik ini nih. Jadi tambah wawasan juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan sebelum kita tutup. Jadi kali ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Ternyata koperasi juga bisa menangkarkan gitu. Di sisi lain tadi yang memiliki 20 unit usaha yang semuanya alhamdulillah produktif gitu ya. Ditambah memiliki penangkaran yang juga cukup banyak. Silakan Bapak Ibu jikalau ada pertanyaan atau yang ingin mengadopsi nih cara-cara maupun kiat-kiat usaha yang dimiliki oleh KUD Karya Mukti, kami persilahkan untuk bertanya. Oke Pak, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Abdi. Untuk kecambahnya sendiri katanya dapat beli dari mana Pak? Untuk kecambahnya sendiri Pak ya? Iya. Untuk kecambahnya sendiri kita langsung ke PT Bina Sawit Makmur Palembang. Ke Bina Sawit Makmur begitu? Ya. Oke, mungkin ada yang ingin langsung bertanya kepada narasumber kami sebelum diskusi ini kita tutup. Baik, sudah tidak ada pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Pak Haryono. Ya. Halo, mungkin barangkali Pak Haryono, teman-teman di ini kebetulan perkumpulan penangkar, barangkali KUD Karya Mukti ini bisa menjadi rujukan dari teman-teman yang ada di sana, Mas Haryono. Mungkin barangkali kalau bisa ada kumpul-kumpul di sana sehingga ada tempat saling tukar pengalaman, tukar informasi, dan barangkali kalau perkumpulan penangkar ini di Sumatera salah satunya Jambi itu belum ada. Mungkin barangkali nanti bisa difasilitasi. Begitu Mas Haryono, terima kasih. Iya Pak. Sebetulnya kalau penangkar besar di seluruh provinsi Jambi banyak Pak.
Kalau untuk wilayah Jambi Barat, Kabupaten Bungo memang ya kami termasuk salah satu penangkar yang termasuk kategori sedang. Kendalanya yang ada di Provinsi Jambi itu yaitu Pak, kurangnya keterbukaan. Dan seperti yang dikeluhkan sama penangkar-penangkar lain, kadang memang suka saling serobot. Jadi itu jadi salah satu kendala. Untuk diajak berkumpul kadang ya kita punya ego masing-masing dan punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau nuruti kesibukan, semua pasti punya kesibukan, semua pasti punya kesibukan masing-masing lah. Yang pada intinya kalau untuk ngumpul, kalau memang tidak disempatkan akan sangat susah sekali, Pak. Itu memang sudah jadi kendala. Ya. Dan harapannya di situ Pas, dengan berkumpul tadi saling serobot itu akan tereliminir. Pastinya begitu. Harapan saya memang kalau ada kedepannya Iya. di Provinsi Jambi harus ada PPBTI-nya, Pak. Ya, iya. Oke Mas, barangkali nanti disambunglah di kongko-kongko darat. Saya tak pengen belajar ke sana ya Mas. Saya yang mestinya berguru dengan Pak Rusbandi loh Pak. Ini kan ilmunya situ kan sudah jauh lebih ke depan ini. Oke. Terima kasih ya Mas. Ini ya. Pak, kami Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusbandi. Oke, mungkin cukup sekian wawancara maupun touring pembibitan online kita kali ini. Sangat menarik ya, nambah wawasan baru dan juga tentunya informasi baru. Terima kasih banyak Pak Haryono dari KUD Karya Mukti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Jangan lupa saksikan juga besok masih tetap ada touring perkebunan online di penangkaran lainnya. Nanti kita akan share kembali linknya di grup-grup lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap nantikan informasi berikutnya. Terima kasih banyak Pak Haryono. Sukses selalu, sehat-sehat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penangkar pembibitan berikutnya. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi di subscribe channel YouTube Gamal TV News, invite Facebook kami Gamal Institute, follow Instagram kami Gamal.tv, Kami live ya. Twitter Gamal_Institute. Kami yang fokus pada perkebunan berkelanjutan menyajikan program menarik Gamal Discuss, talk show bersama Vira, dan Gamal Report. Ada juga edukasi perkebunan dalam bentuk storytelling, penelitian dan riset tentang dunia mikroba, informasi dan tips dari Sinden Perkebunan, serta video gambar menarik tentang perkebunan dan semuanya hanya ada di Gamal Institute. Saja ya produk perkebunan kita banyak yang hari ini adalah masalah.